Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan hari ini, yaitu pada kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Shalawat berlanjutkan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad. Semoga kita semua sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Siti Aminah SPD MMPD yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini, dan tak lupa kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk bergabung pada kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Elsa Triandika yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan hari ini, di sini saya akan melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Ini merupakan satu kegiatan dari rangkaian pendidikan program guru penggerak. Jadi di pendidikan guru penggerak itu di modul 1 ini ada 4 modul, dan yang terakhir di modul 1.4 kami diminta untuk melakukan diseminasi, yaitu materi modulnya budaya positif. Di modul 1 kami sudah belajar tentang filosofi penerapan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 kami belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak. Kebetulan kita juga sudah ya melaksanakannya juga. Dan yang terakhir di modul 1 penutupan ini kita belajar tentang budaya positif. Nah, kami sudah belajar mempelajari modul ini kurang lebih 2 minggu. Bahkan kita juga mengadakan lokakarya di Islamik. Jadi di sini kami diberikan tugas untuk menyebarkan pemahaman yang kami peroleh di modul terakhir, di modul 1.4 ini. Jadi Bapak dan Ibu guru, di sini saya yakin Ibu dan Bapak guru memiliki pengalaman yang sangat luar biasa ya tentang budaya positif. Jadi di sini kita bersharing ya Bu, sharing pengalaman. Di sini saya yang menyebarkan apa yang saya ketahui tentang modul ini, dan kita sama-sama berdiskusi tentang budaya positif gitu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Elsa Triandika, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Kemudian ada Ibu Ana Setianti, MPD, selaku fasilitator saya. Dia dari SD IT Friends. Kemudian ada Ibu Herlin Widya Santri, SPD, yang merupakan pengajar praktik saya. Ya, asalnya dari TK Nurul Huda. Nah, selanjutnya Bu. Pada kegiatan hari ini, di sini ada konsep utama modul dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol, restitusi, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lanjut pada kegiatan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah,
Pembelajaran yang kita tahu sekarang ini sudah berubah dan bergeser ya Bu ya. Pembelajaran sekarang sudah berorientasi pada siswa berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa, serta memfokuskan pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jika dulu kita senantiasa berorientasi pada pembelajaran itu adalah teacher center, jadi berpusat pada guru. Nah, sekarang bergeser menjadi pendidikan yang berorientasi pada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghamba pada murid. Kemudian dulu kita selalu berfokus bahwa anak itu kebutuhannya sama, pembelajarannya sama, padahal setiap anak itu unik, berbeda. Makanya paradigma pembelajaran yang baru diterapkanlah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Kemudian pembelajaran yang lama kita lebih menekankan pada aspek kognitif. Nah, pada paradigma baru kita memfokuskan pada kompetensi diri anak secara menyeluruh, yaitu mulai dari kognitif, afektif, psikomotor atau cipta, rasa, karsa, dan juga pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Apa aja itu? Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, berpikir kritis, dan juga mandiri. Nah, bagaimana cara kita membangun budaya positif di sekolah? Nah, dalam membangun budaya positif di sekolah, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman. Dengan lingkungan yang demikian, siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta tindakan mereka itu secara mandiri, merdeka, dan juga bertanggung jawab. Gitu. Nah, disiplin ini sering dikaitkan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, bagaimana cara kita membangun budaya positif sekarang itu? Langkah pertamanya adalah bagaimana kita membentuk lingkungan di sekolah kita itu lingkungan yang positif. Kita lihat, kita tinjau kembali kebiasaan apa atau kegiatan apa yang mampu membentuk budaya positif di sekolah gitu. Nah, ini adalah tugas kita selaku pendidik untuk membangun budaya positif. Tapi kita nggak tahu nih budaya positif itu seperti apa. Nah, lanjut Bu. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, nah kita ibaratkan ya Ibu di sini. Di sini yang di depan ini adalah siswa. Nah, yang di belakang ini adalah kita sebagai guru. Nah, Ibu tahu ini biasa digunakan untuk apa? Mainan, ya. Nah, kadang kita berpikir bahwa kita seorang guru bisa mengontrol murid. Nah, ini adalah miskonsepsi atau salah paham tentang teori kontrol. Jadi seolah-olah kita itu mengontrol siswa sepenuhnya. Padahal nyatanya itu adalah kesalahpahaman. Di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita itu tidak boleh mengontrol siswa. Kenapa? Karena siswa itu sebenarnya memiliki potensi dan bakatnya. Jadi kita tidak boleh mengajarkan, memaksakan sesuai dengan kehendak kita. Anak itu bukan tabula rasa, Bapak Ibu, bukan kertas kosong yang semaunya kita isi sesuka hati kita. Nah, apa sih miskonsepsi tentang teori kontrol ini? Yang pertama, berdasarkan gambar ini, ilusinya adalah guru mampu mengontrol murid. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Padahal nyatanya kita itu tidak bisa mengontrol siswa, mengontrol murid. Kalaupun siswa mau, itu adalah pilihannya. Dia mengizinkan diri dia itu untuk dikontrol oleh kita untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal siswa itu ketika dia tidak mau, kita tidak bisa memaksa. Gitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa sih Bu penguatan positif itu? Penguatan positif, kadang kalau misalkan anak salah kita selalu memberikan dia nasihat, bujukan, seolah-olah kan itu efektif ya, efektif dan bermanfaat. Mungkin bisa Bu efektif dan bermanfaat, tapi ternyata itu bisa membunuh anak. Maksudnya adalah membentuk
kreativitas anak, kemudian anak itu akan bergantung pada kita. Kenapa? Ketika anak terus-terusan diberi nasihat dan bujukan, dia tidak bisa mandiri, dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, itu tanpa adanya bujukan dan nasihat dari guru. Di budaya positif, kita ini hendak membangun motivasi intrinsik dari siswa, itu bukan motivasi ekstrinsik, bukan dari dorongan guru gitu. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pasti kita seringkali menggunakan kritik dan rasa bersalah ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, ya kan? Nah, sebenarnya memberikan kritik itu nggak apa-apa gitu Bapak Ibu. Tetapi kritikannya itu secukupnya saja gitu, jangan berlebihan, dan kritikan yang diberikan itu haruslah kritikan yang membangun. Jadi jangan sampai anak itu merasa bersalah, tidak percaya diri, membuat dia rendah diri. Nah, di budaya positif itu kita menghindari hal-hal seperti itu, mengancam, membujuk. Nah, jadi kita berusaha untuk membangun motivasi intrinsiknya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Terkadang kita merasa kita guru nih, ya kita harus menuntut anak sesuai dengan kemauan kita. Kita menyuruh dia melakukan ini itu, ya bagus gitu, agar anak itu tahu tanggung jawabnya, kewajibannya apa. Tetapi yang perlu kita pahami dalam budaya positif adalah setiap anak, nggak hanya orang dewasa, mereka itu berhak memiliki pilihannya atas hidupnya. Nah, kita itu harus menuntunnya, sama seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Gimana Bapak Ibu? Apakah kita masih berada pada posisi kontrol yang salah? Ya kan? Nah, di sini kita nggak mencari siapa yang salah ya Bapak Ibu, cuma di sini kita akan belajar bersama-sama karena saya pun masih belajar. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, tadi kan ada salah paham ya tentang teori kontrol itu sendiri. Padahal yang kita lakukan adalah stimulus respon. Ya, kita itu, nah kita lihat di tabel yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kadang kita melihat semua anak itu sama, maka kebutuhannya sama. Di paradigma yang baru, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Makanya itu di awal pembelajaran kita harus melakukan tes diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, berkaitan dengan ini berarti cara pandang kita memahami anak, apalagi ketika anak memiliki suatu masalah. Nanti kita akan belajar tentang restitusi pada budaya positif. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi setiap anak melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya, ada suatu kebutuhan yang ingin dia penuhi mengapa dia melakukan hal tersebut. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain sesuai dengan kemauan kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita harus membangun motivasi intrinsik itu sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol adanya kolaborasi atau kerjasama dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika anak melakukan kesalahan, kita menawarkan pilihan-pilihan dalam menyelesaikan masalahnya. Itu biarkan anak berpikir, biarkan anak mampu mencari masalah dan solusinya bagaimana. Kemudian model berpikir menang kalah. Di teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi nggak ada tuh kita menyalahkan anak, kita benar, anak salah. Nah, di budaya positif kita hendak menanamkan model berpikir menang-menang gitu. Nah, di sini ada kutipan dari Stephen.
Dia mengatakan bila kita ingin membuat suatu kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Gitu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu untuk mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Gitu. Jadi kita itu sebagai seorang guru jangan seperti katak dalam tempurung. Tahu nggak Bu, katak dalam tempurung? Ya, tempurung, kalau kita di dalam tempurung kan gelap ya. Ya, jadi kadang kita merasa cara kita mendidik dan mengajar itu udah benar. Bahkan kita merasa cuma kita yang bisa mengontrol anak gitu. Anak itu ya harus kita tuntun Bu. Jadi kita tidak bisa semau kita mengubah anak, padahal belum tentu sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Itu jadi jangan sampai kita seperti katak dalam tempurung, tetapi kita harus jadi katak di atas tempurung. Apa tuh? Jadi kita bisa melihat anak, kita bisa menuju apa yang anak inginkan, apa yang anak butuhkan sesuai dengan cita-citanya dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, gitu ya Bu ya. Ya. Oke, kita lanjut ke materi utamanya, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin, kita tahu ya Bu, disiplin itu apa? Nah, kalau kita lihat kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin. Apa nih bacanya Bu? Ya, artinya belajar. Atau berasal dari akar kata yang sama. Nih, saya baca lagi Bu. Ya, murid atau pengikut. Disiplin diri juga artinya mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin. Tapi disiplin ini sebenarnya masih berkaitan dengan rasa tidak nyaman, masih ada pemaksaan di dalamnya, ya kan? Nah, tapi di budaya positif kita merubah kata disiplin itu menjadi disiplin positif. Apa itu? Jadi salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi di budaya disiplin positif itu kita menumbuhkan kesadaran dan memperdayakan peserta didik tanpa adanya penghargaan atau reward maupun ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu kita berusaha untuk membangun lagi-lagi motivasi intrinsik dari siswa tanpa adanya motivasi ekstrinsik atau dari luar, yaitu baik berupa penghargaan maupun ancaman atau hukuman. Bagaimana kita selaku pendidik untuk menumbuhkan disiplin positif itu sendiri? Yang pertama adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nanti Bu kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan hanya peraturan, tapi anak tahu apa yang harus dia lakukan berdasarkan nilai kebajikan universal. Sehingga itulah yang akan membangun motivasi di dalam dirinya sendiri. Ini dia nilai-nilai kebajikan. Ada yang tahu nilai-nilai kebajikan itu apa? Ya, sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, Gosen ini juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi di dalam dirinya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Inilah sebenarnya tujuan utama dari budaya positif. Gitu. Nah, banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu juga bisa lihat di Google banyak. Tapi di sini saya menampilkan dua nilai kebajikan. Yang pertama dari profil belajar Pancasila, kemudian dari ini Primary Years Program, di mana pada profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, selanjutnya di sini ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati,
keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Inilah yang hendak kita tanamkan ke dalam diri anak sehingga terbangunlah motivasi intrinsik. Nah, bagaimana caranya nanti di slide selanjutnya ada ya Bapak Ibu. Nah, tapi kita juga harus memahami dulu nih Bu, motivasi perilaku manusia. Ternyata anak itu bisa berperilaku itu ada 3 faktor. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, biasanya kalau anak ngomong kayak gitu, dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin mereka melakukan, tapi bukan atas keinginannya sendiri. Nah, itu masuknya ke motivasi ekstrinsik atau dari luar. Sama dengan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan anak itu ngomong, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Nah, ini adalah motivasi dari luar yang belum terbangun dari dalam diri anak. Nah, di budaya positif kita hendak membangun motivasi intrinsik, yaitu bagaimana si anak itu mampu menghargai dirinya sendiri. Jadi misalnya ketika anak berpikir, saya akan menjadi orang seperti apa ya kalau saya melakukannya? Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi Bu, yang Prof belajar Pancasila, gitu. Ataupun nilai yang lainnya. Itulah yang hendak kita tanamkan dari budaya positif. Jadi membangun motivasi intrinsik. Nah, sebelum ke materi selanjutnya ini kita akan belajar dulu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya hukuman itu sama konsekuensi sama apa beda ya Bu ya? Sama apa beda hukuman dan konsekuensi? Beda. Apa bedanya Bu? Oke, ada yang mau menjelaskan misalnya hukuman itu apa? Hukuman. Ada? Jika anak yang berbuat salah dapat hukuman. Jika anak berbuat salah dapat hukuman. Kalau konsekuensi? Konsekuensi itu seperti Hukuman sesuai dengan itunya. Hukuman sesuai dengan Oh. perlakuannya. Hukuman sesuai dengan kesepakatan. Ya. Ya. Itu ya. Jadi ya, boleh Pak. Jadi boleh menambahkan? Restitusi hampir. itu seperti kita punya pendapat gitu. Konsekuensinya begini, harus begini gitu, bukan? Sesuai kesepakatan sebelumnya. Ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang ternyata hukuman konsekuensi itu berbeda. Apa bedanya? Kalau hukuman itu bersifatnya satu arah. Jadi guru memberikan hukuman kepada siswa secara tiba-tiba biasanya, dan siswa itu menerima hukuman tersebut tanpa suatu kesepakatan. Nah, jadi guru ini kontrolnya tuh lebih kuat dibanding siswa. Biasanya berupa fisik ataupun berupa apa tuh? Kalau hukuman selain fisik apa? Bisa verbal gitu ya. Ya, verbal. Kadang kita menyakiti anak dengan verbal. Kalau konsekuensi ini sudah ada peraturan yang telah disepakati. Biasanya mungkin peraturan itu dibuat oleh sekolah itu sendiri, tapi anak udah tahu. Jadi ketika anak melanggar, maka dia harus melakukan konsekuensi dari pelanggaran yang telah dia lakukan. Gitu. Contohnya apa? Misalnya datang terlambat ke sekolah, peraturan di sekolah misalnya datang jam 7, anak datang jam 8. Nah, mereka sudah tahu konsekuensi apa yang harus mereka lakukan. Guru bisa bertindak. Tergantung nanti ada contoh juga nanti yang akan saya berikan, dia masuk ke hukuman atau konsekuensi. Nanti Bapak Ibu bisa jawab ya. Jadi intinya kalau hukuman itu ada apa namanya? Ada berupa fisik atau psikis atau verbal yang kita berikan kepada siswa. Kalau konsekuensi anak udah tahu apa yang dia lakukan itu salah dan dia harus menerima hukumannya gitu. Nah, di budaya positif hukuman dan konsekuensi itu kurang bagus Bapak Ibu. Jadi kita harus coba belajar untuk melakukan restitusi. Nah, di budaya positif restitusi ini adalah proses kolaboratif atau kerjasama yang ya antara guru dan siswa gitu ya, untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka lakukan, membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung menghakimi, menjudge kamu tuh salah, kamu nggak boleh seperti itu. Nah, di restitusi nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi, bagaimana kita menangani masalah, tetapi kita juga menawarkan solusi-solusi kepada siswa agar mereka itu menjadi pribadi yang lebih kuat dan kembali ke kelompoknya, gitu. Bukan malah merasa bersalah, sedih, bahkan tidak mau datang ke sekolah. Nah, budaya positif ini hendak memfokuskan diri pada restitusi. Nah, nih Bapak Ibu ada 10 pertanyaan, kira-kira 1 sampai 10 itu hukuman atau konsekuensi ya? Nah, ya coba. Oke, kita jawab bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Ini jawabannya hukuman atau konsekuensi. Udah tahu kan tadi bedanya ya? Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Oke, kita ini dulu ya, simpan dulu jawabannya ya Bu ya. Nanti ada hadiah selanjutnya. Ada jawaban setelah ini gitu. Kalau Ibu pengen hadiah berarti kita belum membangun motivasi intrinsik, masih mengharapkan hadiah. Kita kan lagi belajar budaya positif ya Bapak Ibu ya. Nah, ya kadang harus dipancing dulu nih, apakah ibu gurunya masih mengandalkan motivasi eksternal atau ternyata masih. Nah, lanjut ya Bu, berarti tadi ada 2 jawaban yang berbeda. Selanjutnya nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ingat-ingat ya Bu jawabannya ya Bu ya. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Dikit dulu aja ya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa itu ya? Nah, 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nomor 6, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, nomor 7, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Gak apa-apa jawabannya beda-beda ya. Gak apa-apa. Nomor 8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Gini Bu nih. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Belum, jangan sampai ya. Lanjut ke 9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Udah ya Bu ya? Udah? Yakin ya sama jawabannya ya? Lanjut Ibu. Nah ini jawabannya. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena dia terlambat. Ya. Selanjutnya, nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Kenapa hukuman? Padahal terlambat juga Bu. Ya, ada fisiknya. Padahal bisa dilakukan konsekuensi yang lain gitu kan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ada fisik tadi ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Hukuman. Jam 12 siang Bu, panas kan. Kemudian nomor 7, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman.
Ya hukuman Bu, coba nanti mereka akan merasa terkucilkan. Dilihatin dong sama anak-anak. Iya, hukuman itu namanya Bu. Yang sampai kita seperti itu. Kemudian yang kelapa berdiri di depan kelas ini udah pasti hukuman ya Bu ya. Ini menurunkan rasa percaya diri anak. 9. Bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. 10. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, tertinggal pelajaran selama 10 menit, konsekuensi. Sama-sama terlambat tapi beda perilaku yang guru berikan ke anak beda juga ya. Ya. Sekarang sudah sedikit ada pencerahan Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi kalau hukuman itu kita seolah-olah berlaku cara kita itu benar dengan menghukum secara verbal, secara fisik. Kalau konsekuensi ya kita memberikan sebenarnya sama aja hukuman tapi lebih ke arahnya tuh nggak bikin anak down, nggak bikin rasa anak percaya dirinya kurang gitu. Jadi coba Bu Elsa supaya kita tahu tuh kan ininya hampir sama tuh ya hukuman sama konsekuensi. Jadi harus ditarik apa sih benang merahnya itu hukuman apa konsekuensi apa. Jadi kalau kayak gini dari ibu ya dari kedua itu kalau konsekuensi mungkin timbulnya dari diri sendiri ya pribadi kalau ditelaah terus kalau hukuman itu dari luar ininya jadi seperti itu ya kalau hukuman itu kan satu arah dari gurunya jadi seolah-olah guru itu yang bisa mengontrol anak secara penuh gitu. Kalau konsekuensi itu anak sudah tahu peraturannya Bu ya dari si pribadi itu sendiri ya tapi sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu masih ekstrinsik dari luar. Nah, masih dari motivasi dari luar, tapi bedanya kalau konsekuensi anak udah tahu, kita tinggal tanyakan aja peraturannya. Kalau kamu begini harus seperti apa? Gitu. Jadi kalau hukumannya kita langsung nadanya juga beda kan. Nah, ya sesuai lah apa yang kita berikan kepada anak, kesalahannya tidak membuat anak itu down gitu. Tapi sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu dalam budaya positif sebenarnya harus kita ganti, kita rubah ke restitusi. Nah gimana? Nanti ada Bu, kita akan belajar tentang segitiga restitusi, belajar tentang keyakinan kelas. Ya, nanti pertanyaan Ibu akan dijawab di slide selanjutnya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kalau kita lihat dari kalimatnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok bisa dihukum? Harusnya kan kalau kita memberikan penghargaan harusnya membangkitkan semangat, motivasi siswa dalam belajar. Ini kenapa ternyata memberikan penghargaan juga memberikan dampak negatif kepada anak. Di budaya positif, hukuman, penghargaan itu sama-sama membuat identitas anak itu gagal. Kenapa gagal? Karena masih berasal dari motivasi dari luar atau ekstrinsik. Budaya positif itu tidak kesana arahnya Bu, tapi membangun motivasi dari dalam siswa. Kenapa bisa membuat identitas anak gagal dengan adanya penghargaan? Ini Bu, ada berapa nih? Ya, jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, ini hanya sementara Bu, jangka pendek ataupun jangka panjang, tapi tidak terbentuk motivasi dari diri anaknya. Jadi ya udah gitu, penghargaan ini tidak efisien jika kita lakukan kepada siswa. Walaupun itu efisien dan efektif saat itu, tidak semua anak itu termotivasi Bu, apalagi yang motivasinya rendah. Biasanya anak yang sudah pinter aja yang termotivasi oleh penghargaan, anak yang motivasinya rendah paling begitu-begitu aja kan. Makanya kenapa penghargaan itu membentuk siswa menjadi identitas yang gagal. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kalau kita sering ngasih hadiah, besoknya enggak, tapi balik lagi Bu kayak gitu lagi, ribut lagi, makanya tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan ya. Contohnya misalnya kalau anaknya pintar kita kasih hadiah, kalau dalam kasih rapot, kasih ranking, anak yang pintar ranking 1, anak yang nggak dapat peringkat nggak dapat. Ya ada cemburu sosial dan itu ternyata bisa merusak hubungan harmonis. Ya sebenarnya kan tidak boleh kan Bu ya, sekarang tidak boleh memberikan ranking kepada anak gitu.
Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Karena kita udah mengiming-imingi hadiah, ya yang bisa dapat hadiah. Ya anak buru-buru. Yang penting saya buru-buru dapat hadiah, ternyata jawabannya salah. Gitu. Nggak boleh. Ya, penghargaan menurunkan kualitas. Karena buru-buru itu ya udah asal-asalan. Jadi tujuan mereka itu bukan memahami apa yang mereka pelajari, tetapi mendapatkan hadiah gitu. Penghargaan mematikan kreativitas. Terkadang karena hadiah itu sendiri kita hampir melupakan potensi anak yang berbeda gitu kan. Mungkin kita fokus pada suatu materi tertentu dapat hadiah, padahal kita bisa mengembangkan hal lain yang bisa anak kembangkan gitu. Kalau kasih hadiah terus menerus itu bisa mematikan kreativitas anak. Ya dari nilai, padahal kan belum tentu juga ya Bu. Kalau begini misalkan Bu, ayo misalkan suka ada babadian misalkan. Saya lupa. Ada Bang, misalkan. Ayo Bapadean. Misalkan babadian. Kali-kalian bisa Ya, uang yang buat Ibu kasih uang 2.000 yang paling bisa gitu itu. Ya benar. Tapi kira-kira masuk yang kemana ya itu Bu? Pas besoknya nggak punya uang, saya mah nggak mau jawab misalkan kayak dikasih hadiah anak-anak. Itu Bu. Jadi di budaya positif. Jadi anak itu terfokus pada hadiah. Iya Tuhan, ibu gurunya udah pintar bisa menjawab ya. Ya jadi kita itu kita harus membangun motivasi dari dalam diri si anak. Di budaya positif kita hendak membangun motivasi dari dalam diri anak agar anak itu bisa secara mandiri, merdeka dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Gitu. Bu, kan susah ya Bu ya? Susah tapi bukan berarti tidak bisa ya. Jadi mulai dari sekarang kita sama-sama belajar. Saya juga belajar Bu ya. Kita sama-sama belajar untuk menghindari ancaman, menghindari penghargaan, karena kita hendak membangun budaya positif. Budaya positif dapat terbentuk kalau kitanya sendiri sebagai guru sudah paham budaya positif itu apa, sehingga kita bisa menerapkan ke anak dari kelasnya, lingkungan kelas, dari lingkungan kelas semuanya sudah pada bisa, itu menjadi budaya positif yang kita bangun. Nah, selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Kita belajar tentang keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat, apalagi pas pandemi COVID? Kira-kira ini kan sebuah peraturan ya Bu ya? Atau keyakinan ya? Peraturan, kenapa kita harus menggunakan helm sih? Ketika naik motor? Nah, bukan menghindari polisi, ada bilang salah satu. Kenapa nggak mau pakai masker pas COVID, nggak mau pakai cuci tangan? Enggak. Seolah-olah ini adalah suatu peraturan yang mengikat diri kita. Kalau nggak dilakuin, ada rasa tidak nyaman, takut dihukum, ya kan? Takut ditilang, muter lagi, balik lagi. Ya, ini berarti kalau kita pikirannya masih seperti itu, berarti kita masih di tahap peraturan dilanggar ya Bu ya. Ya makanya jangan ada peraturan, harusnya keyakinan. Tadi keyakinan itu apa? Nilai-nilai kebajikan yang universal yang kita yakini bahwa itu baik buat diri kita. Seperti di sekolah nih ya, di sekolah dengan adanya fingerprint tuh, fingerprint kan kita terfokus pagi-pagi karena ada fingerprint ya, jadi ininya ke peraturan. Peraturan. Nah berarti Ya yakin dari kesadaran. nah keyakinannya kira-kira harusnya apa? Tanamannya. Nih coba. Sadar lah. Nih kalau yang Sadar diri harusnya nggak. kalau tadi kan kenapa harus pakai helm? Karena kita keselamatan. Punya kepala kan satu ya Bu. Nggak ada toko kepala. Nggak ada yang jualan kepala, kalau kepalanya jatuh kebentur. Nggak ada. Jadi kita melindungi kepala kita yang satu-satunya dan sangat berharga ini. Selanjutnya,
Nah, yang menggunakan masker itu untuk kesehatan, keselamatan kita, ya kan, agar tidak terkena COVID. Kalau kemarin sekarang juga kalau panas juga, kalau asap juga ispa. Bisa masuk ke yang satu itu Suspensi. nah ya karena sadar dari diri sendirinya kan menjaga Tadi menjawab pertanyaan ibu yang fingerprint itu berarti kalau keyakinannya adalah disiplin, ya, dan rasa tanggung jawab itu yang harus tertanam Bu, bukan takut dihukum karena kepala sekolah gitu kan ya. Pengen dapat penghargaan, disiplin gitu ya, dapat hadiah. Berarti kan kalau kita memanfaatkan waktu, jadi rezeki yang kita dapat itu berkah. Betul. Berarti ibu sudah kasih kunci ya. Jadi akan jadi orang seperti apa saya ke depannya gitu. Menggunakan waktu, wah rezeki yang kita dapat berkah dong. Betul. Nah kita harus mencontoh ibu. Ya, tepuk tangan. Sangat bijak. Oke, nah kita bisa loh membentuk. Lanjut ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita membuat keyakinan itu? Kita sebagai guru bisa membuat keyakinan kelas kayak di kelas kita. Caranya gimana? Keyakinan kelas itu tadi kan kayak disiplin. Disiplin itu kan abstrak ya, anak nggak bisa membayangkan. Kalau peraturan kan tadi lebih rinci, lebih konkret. Nah, kemudian kalau membuat keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang umum, universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, tidak negatif. Nanti ada contohnya ya Bu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Anak kan suka lupa gitu kan. Kita juga lupa, apalagi anak gitu. Jadi harus yang singkat tapi mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai lah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu bawah, jadi sesuaikan aja. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kegiatan curah pendapat. Jadi nggak berdasarkan guru. Kalau berdasarkan guru dan sekolah, balik lagi itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, siswa dan guru berkolaborasi, gitu. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan sampai kita buat keyakinan kelas udah stop. Nah, nggak ada budaya positif kalau berhenti di situ. Jadi harus kita tinjau terus menerus. Nah, ini adalah contoh kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan bersama anak-anak. Jadi pertamanya saya menjelaskan dulu peraturan kelas, keyakinan kelas kepada anak. Setelah anak paham, anak membuat peraturan kelas yang anak tahu, gitu. Misalnya tidak boleh datang terlambat ke sekolah, gitu. Dari 26, karena murid saya 26, saya bagikan sticky note ini ke anak-anak untuk menuliskan peraturan kelasnya. Setelah itu mereka tempelkan satu-satu. Setelah anak tempelkan, saya membaca. Kemudian saya memilah-milih nih, pasti kan ada tuh peraturan yang hampir sama. Nah ini saya, kalau yang hampir sama saya buat jadi satu. Gitu. Nah tadi dari peraturan kelas kita rubah peraturan tersebut menjadi kata yang positif. Kata yang positif itu apa? Jadi yang kata tidak membuang sampah, kata tidak itu tidak boleh dalam keyakinan kelas. Kita mengganti ya tidak tidak boleh terlambat. Nah itu kan negatif. Nah kita rubah menjadi kata yang positif. Setelah rubah menjadi kata yang positif, kemudian kita kasih tuh keyakinan apa yang harus kalian yakini dari nilai-nilai kebajikan. Untuk lebih ini kan kurang jelas ya Bu ya. Saya ada di tabel selanjutnya. Nah dari 26 anak, ini saya dapat simpulkan di sini. Yang pertama ada peraturan dari anak itu tidak boleh memukul teman. Tidak boleh itu kan negatif. Nah kita rubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya di sini saling menyayangi dan menghormati teman. Nah keyakinan kelas apa yang harus tertanam dalam diri siswa agar itu tidak menjadi sebuah peraturan gitu, tapi sesuatu yang dia yakini itu baik buat dirinya. Itu menghormati, menyayangi. Tuh. Yang kedua, mengumpulkan tugas atau PR tepat waktu. Kalau ini peraturannya sudah positif. Nah, keyakinan kelasnya apa? Nah, disiplin, tanggung jawab, komitmen, mandiri. Selanjutnya, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Ini masih negatif ya Bu, tidak boleh. Nah, kita bisa ganti kalimat positifnya hadir ke sekolah tepat waktu. Nah, apa keyakinan kelasnya? Disiplin. Atau Ibu bisa menambahkan yang lain juga boleh.
Kemudian 4, kita di sekolah harus piket bersama-sama. Tidak boleh ada sampah. Tidak boleh lagi. Nah, ini saya rubah menjadi kalimat yang positif, yaitu menjaga kebersihan kelas. Nilai keyakinannya apa? Sama, disiplin, tanggung jawab, gotong royong. Selanjutnya saling tolong-menolong. Nah, ini sudah positif. Nah, keyakinan kelasnya menghargai. Atau ada lagi, Bu? Menghormati, bisa juga ya ditambahkan di situ. Yang keenam, tidak boleh ngomong kasar. Kemudian masuk ke kelas dengan memberi salam. Sebenarnya ini tuh ada dua yang berbeda, cuma saya satuin aja. Menjadi kalimat positifnya itu anak bersikap 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, keyakinan kelasnya apa? Menghargai, menghormati, beriman, dan bertakwa, serta berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh memakai sendal. Di kelas saya masih ada aja, Bu, yang memakai sendal, ya kan? Nah, jadi di sini kalimat positifnya adalah mematuhi peraturan sekolah. Apa keyakinan kelasnya? Disiplin dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, tidak makan dan minum di kelas, terus tidak boleh berisik. Nah, ini saya ubah ke kalimat positif, menjaga ketertiban kelas. Keyakinan kelasnya apa? Komitmen dan tanggung jawab, gitu. Jadi kita bisa mencoba, Bu, di kelasnya masing-masing, bagaimana kita membuat keyakinan kelas dari peraturan kelasnya dulu. Nah, anak dikasih kesempatan untuk mencurahkan idenya, pendapatnya, nanti kita bimbing bersama-sama membuat kalimat positif. Kemudian agar anak itu terbangun motivasi intrinsiknya, tanamkan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikannya. Nah, itu di budaya positif kita hendak ke arah sana. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Amin. Nah, ini jadi bagaimana menciptakan budaya positif? Kita mulai dari tadi kelas kita. Kita buat peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu kita bimbing anak untuk membangun motivasi intrinsiknya dari keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini kan pasti akan saling terhubung ke kelas-kelas yang lain, gitu kan. Jadi lingkungannya juga positif sehingga menghasilkan budaya positif di sekolah, yaitu lingkungan yang positif, aman, nyaman, sehingga anak bisa mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selanjutnya, ya semangat ya, Bu, ya, walaupun masih kita harus semangat. Boleh tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Masih nggak semangat sih? Ulangi. Tepuk semangat. Oke, lanjut ya, Bu, ya. Semoga tetap semangat sampai akhir. Di sini kita harus lihat diri kita, Bu. Sebelum kita melihat orang lain, apalagi anak, kita harus lihat diri kita, merefleksikan diri kita. Sebenarnya kita itu ada di posisi mana sih diri kita, sehingga daripada kita menyalahkan, lebih baik kita melihat diri kita, gitu kan. Jadi di materi saya di pendidikan guru penggerak, kita belajar tentang 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tahu Ibu penghukum apa? Hukum yang tadi, ya, menghukum anak, ya kan, seolah kita itu bisa mengontrol anak dan kita menghukum dia, gitu. Nah, pembuat rasa bersalah apa? Pembuat rasa bersalah sebenarnya sama aja sih, kita masih mengontrol anak, tapi kita memanfaatkan rasa hening, membuat anak rasa bersalah, tidak percaya diri, ini menyalahkan. Sering banget tuh anak-anak dia, ini si ini nih, tadi gini. Nah, ini berarti dia guru itu masih berada di membuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga adalah teman. Teman ini sebenarnya sudah bagus posisinya, hanya saja nanti anak itu bergantung ke guru itu. Ketika gurunya mengecewakan, nah dia akan tidak akan nurut juga ke guru yang lain, gitu. Memang bagus dia menciptakan hubungan kedekatan emosional dengan anak, tapi malah bergantung, tidak mandiri juga. Nah, ini kita hindari di budaya positif. Nah, kalau pemantau biasanya mengawasi sesuai dengan peraturan-peraturan. Nah, sama aja sih ke konsekuensi yang tadi. Nah, di budaya positif kita berusaha memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai seorang manajer.
Manajer, tahu Bu manajer? Manajer. Jadi ya enak. Ya enak. Jadi sebenarnya iya Bu, manajer itu enak. Gimana sih kita? Iya, tapi kita di sini bukan menuntut sih, menuntun siswa agar mereka itu bisa ketika berbuat salah tuh kita tuntun dia agar menemukan solusi dan penyelesaian masalah. Terus kita menguatkan dia dengan agar dia itu kembali ke kelompoknya, menjadi pribadi yang lebih kuat, bukan merendah diri kemudian tidak mau untuk sekolah. Nah, kira-kira dari 5 posisi ini mana yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Menghukum. Terus membuat rasa bersalah, teman, mungkin kita semua pernah ya Bu ya berada di 5 posisi ini. Tapi mungkin kalau saya secara pribadi lebih sering ke sini Bu nih, lebih sering ke sini. Ya, tapi setelah saya di pendidikan guru penggerak, aduh, ini ternyata salah ya Bu ya. Ternyata selama ini yang saya kira itu benar, ternyata sama. Saya juga seperti katak dalam tempurung, ya. Ternyata ketika belajar 5 posisi kontrol ini merubah perspektif saya menjadi lebih baik. Jadi saya juga sama-sama belajar dan kita sama-sama belajar untuk mengetahui kita itu berada di mana. Tapi Bu, tergantung juga. Kadang juga kita kalau lihat masalah gimana ya? Kadang kita menghukum, kadang kita jadi teman, pemantau, manajer, tergantung situasi dan kondisi. Tetapi memang diharapkan ya dengan budaya positif kita itu berada di posisi manajer. Seperti apa manajer itu? Nanti di slide selanjutnya akan lebih. Tapi ini udah paham ya Bu ya? Udah posisi ini. Nah, di sini ada motivasi. Jadi kalau menghukum membuat rasa bersalah ini adalah teman pemantau itu maksudnya motivasi ekstrinsik dari luar. Kalau dari dalam itu manajer. Kemudian perilaku kontrol negatif itu menghukum membuat merasa bersalah. Perilaku kontrol positif itu teman dan pemantau. Kalau kontrol diri itu manajer. Ketika guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, berarti ibu itu sedang berada di posisi penghukum. Misalnya gimana? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu untuk bersihkan kamar mandi. Nah, itu kita menghukum. Hasilnya apa Bu? Memberontak, mendendam, menyalahkan orang. Berarti kita menanamkan ini sebenarnya ke anak. Iya. Jadi menghukum ini sebenarnya harus kita angkat yang lain. Coba yang kita belajar yang lain. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kita ceramah di kelas, membuat keheningan dulu gitu kan. Anak-anak itu merasa seolah-olah kita itu pengen anak tuh mendengar kita, tapi ternyata ketika kita menunjukkan kekecewaan dalam kepada anak, misalnya kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, seharusnya kamu nggak boleh berlaku kayak gitu kan? Itu anak akan menyembunyikan perasaannya, akan menyangkal, akan berbohong, bahkan merasa percaya dirinya kurang gitu kan. Seolah-olah kita ini gitu ya. Kita nggak boleh Bu melakukan hal demikian. Kenapa? Yaitu yang akan kita tanamkan diri anak adalah sifat ini. Dan kita tidak mau kan ini terbangun dan terbentuk menjadi pribadi anak. Nah, ada perilaku kontrol positif teman dan pemantau. Teman itu kita membuat alasan untuk muridnya. Misalnya lakukan ini ya untuk bapak dan ibu, tolong bantu ibu ya. Misalnya ya udah ya nanti bapak ibu bantu bereskan. Bagus, ini kita udah membentuk kedekatan dengan anak. Tapi hasilnya anak itu bergantung sama kita. Ketika diajar sama guru lain itu beda lagi sikapnya. Iya, berarti kita itu ya sebagai teman bagus tapi tidak baik untuk anak. Memantau, menghitung dan mengukur, itu tadi melihat peraturan-peraturan. Jadi kita mengawasi sikap anak. Kalau ketika anak salah, kamu tahu kamu salah, apa yang harus kamu lakukan? Peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, apa yang terjadi sekarang? Gitu kan, ini pemantau. Nah, nanti anak itu hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kalau nggak diawasi, balik lagi. Gitu. Ayo, kalau kalian misalkan berantem, catat sama ibu, nanti kalian bisa ngecek, misalkan. Atau kalau telat, nanti ada hukumannya. Itu kalau diawasi. Besoknya dia nggak ada dosa misalnya. Ya udah balik lagi. Gitu.
yang harus kita lakukan? Membangun tadi motivasi intrinsik dengan mengontrol diri, posisi manajer, di mana kita bisa mengajukan pertanyaan pernyataan reflektif dan bermakna. Misalnya dengan menanyakan keyakinan apa, tadi nilai-nilai kebajikan, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Nah, menuntun siswa untuk memperbaiki masalahnya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut apa, menggambarkan apa tentang diri kamu? Apakah orang bertanggung jawab atau disiplin? Jadi itu membangun motivasi dari diri anak. Dimana hasilnya kita mengungkapkan watak dan karakter anak. Inilah yang harus kita bentuk. Jadi kita ajuin aja pertanyaan-pertanyaan. Kok kamu berbuat seperti ini? Kenapa? Pasti ada alasannya ya. Kita memahami anak dulu kenapa berbuat demikian. Kemudian kita arahkan ke perbuatan yang memang harusnya lebih baik dari itu. Menawarkan solusi dan menanyakan keyakinan. Jadi kita belajar segitiga restitusi, di mana kita akan belajar tentang memposisikan diri sebagai manajer. Ayo kita belajar ya Bu. Sama-sama belajar. Di sini ada pernyataan-pernyataan. Kira-kira yang mengatakannya ini guru sebagai apa? Apakah tadi penghukum, manajer, kontrol, pembuat orang merasa bersalah? Yang pertama, ini mau satu-satu apa bareng-bareng aja jawabnya? Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Saya kecewa sekali sama kamu. Posisi apa kira-kira Ibu? Gak bisa diulang. Tadi ini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, membuat rasa bersalah. Itu tadi ada beda. Teman, oke. Keep dulu, keep. Bentar dulu. Kayak kuis ini ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Udah Ibu ajarin berkali-kali. Ya coba ya. Ayolah lakukan demi Ibu, demi Bapak. Kamu pasti bisa. Jadi ini pertama apa Bu? Membuat orang merasa bersalah. Kedua, sama. Apa sama? Nggak ada Bu dalam kondisi itu. Bukan, nggak ada maksudnya yang mana? Aku mantau. Tiga, teman. Oke. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang loh Bu. Bintang. Oke, udah nggak apa-apa Bu, kita belajar, nggak ada yang disalahkan di sini ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Belajar. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Dari kemarin kamu, sekarang kamu. Hukum. Ini kalau nadanya saya dramatisir, kok Ibu bisa jawab ya? Harus ini ya. Berarti ini ya, masih ingat ya Bu ya jawabannya? Nah, coba kita lihat, kita cross check kira-kira jawabannya benar apa enggak. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat orang merasa bersalah. Siapa tuh yang jawabannya benar? Dua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Cocok ya Bu, saya jadi artis Indosiar. Ayolah, lakukanlah demi Ibu atau Bapak. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Benar ya Bu ya? Iya. Tepuk tangan. Saya mancing Bu. Oke, kita lanjut lagi ya Ibu. Everybody keep silent. Nah, biasanya saya di kelas ngomong gitu. Tahu Bu artinya? Everybody keep silent. Semuanya diam. Nih Bu, kenapa kita sering menghukum, bertindak semaunya, berkontrol semaunya tadi ya, katak dalam tempurung itu? Karena kita tidak
tidak paham. Ternyata ketika anak melakukan kesalahan, mereka itu sedang memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Gitu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami nih Bu ya. Jadi ketika anak salah, jangan dulu menghukum. Kita diam dulu, tarik nafas. Kemudian kita pahami dulu nih, kira-kira dari ke-5 kebutuhan dasar ini mana yang belum terpenuhi gitu loh maksudnya. Susah ya Bu ya, saya juga belajar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ibu, bertahan hidup membutuhkan apa? Makan. Iya, dia sih memang waktunya makan ya. Berarti kalau jawabannya seperti itu, misalkan anak jawabannya gitu, berarti kebutuhannya ini kebutuhan bertahan hidup harus dikasih makan Bu. Tergantung jawaban anak. Ketika anak membuat masalah, jawaban anak seperti itu. Nah, berarti ada kebutuhannya yang belum terpenuhi ya ini. Nah, jadi tergantung jawaban anak nanti Bu. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita pengen dong berada dalam suatu kelompok sosial, diterima dengan baik. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kita Bu. Emang ibu mau nggak ditemenin sama temennya? Enggak punya teman, kasihan banget ya, sedih, nangis Bu. Ya, dari teman yang lain. Cepat melupakan. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu ada rasa diakui atas kemampuannya. Pasti ada dong rasa ingin diakui. Nah, itu alamiah sih Bu, bukan ya, itu kebutuhan dasar manusia. Setiap orang kan beda-beda. Ya. Nah, kemudian yang keempat ada kupu-kupu. Kupu-kupu itu apa Bu? Kebebasan. Ya, terbang. Ya. Mungkin di sini kebutuhannya adalah dia pengen memiliki banyak pilihan atas hidupnya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Rasa ingin senang, tertawa. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa kita lihat pada diri kita sendiri, bahkan pada anak-anak. Jadi ketika anak melakukan sesuatu ada alasannya. Salah satunya mungkin ada salah satu atau salah 2, berarti benar 3. Ya. Nah, itu ya Bu ya, yang belum terpenuhi dari diri anak gitu. Lagi ya Bu ya. Kira-kira tadi kebutuhan dasar manusia apa saja? Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang, rasa terima. 3, perasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini ada kasus Bu. Oke, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Nah, kita sedang melihat dulu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh Doni. Nah, dapat dilihat dari apa? Dilihat dari jawaban Doni. Nanti dia ngejawab apa? Nah, kita identifikasi kebutuhan dari 5 dasar itu yang mana. Misalnya, ketika Doni menjawab pertanyaan Ibu Ambar, jawabannya Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti yang kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah bertahan hidup. Gitu. Kalau jawabannya Doni itu, kalau jawabannya Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, gitu. Temannya jadi memperhatikan dia. Caper. Nah, berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada kan anak yang begitu kan? Nah, berarti itu Bu salah satunya. Terus kalau dia jawabannya dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia gitu dan menuruti keinginan dia. Jawara. Berarti kebutuhan dasarnya adalah yang belum terpenuhi adalah penguasaan. Kalau dia merasa bosan dengan bekal makanannya itu aja. Sekarang nih, besok mie. Telur dadar, telur sama gitu, sama-sama aja telur. Nah, itu kebebasan Bu. Dia pengennya bervariasi gitu kan. Dan yang terakhir kalau si Doni jawabannya karena iseng aja Bu. Iseng aja dan dia menikmati
ekspresi wajah teman-teman yang kesal, diambil makanannya, menurut dia itu lucu gitu, jahil. Nah, berarti kebutuhannya adalah kesenangan gitu. Jadi ibu udah tahu ya ketika anak berbuat salah, ternyata ada alasannya, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari 5 ini. Udah ada pencerahan Bu? Enak banget ya Bu ya. Nah, setelah kita tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Restitusi tadi apa? Kolaborasi antara guru dan siswa, melakukan penawaran agar anak itu bisa apa? Bisa menyelesaikan masalah dan menemukan solusinya. Nah, memperbaiki kesalahan. Kemudian mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, dengan nilai-nilai keyakinan yang dia yakini. Jadi memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu siswa untuk jujur dengan apa yang dia lakukan dan memberikan penawaran tanpa paksaan. Ada berapa? Namanya segitiga, di sini ada 3. Yang pertama, langkah pertama adalah kita harus menstabilkan identitas anak. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi, ketika anak berbuat salah, kan mereka berada dalam posisi identitas yang gagal. Nah, kita harus mengembalikan identitas anak tersebut menjadi identitas yang sukses. Jadi kita ketika anak berbuat salah, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan atau mengajukan pertanyaan ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik loh mencari siapa yang salah, tapi di sini Bapak Ibu ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Jadi kita berusaha berempati, bersimpati kenapa anak melakukan itu. Kenapa kita harus lakukan di tahap pertama? Agar dia itu mau jujur Bu. Kalau ibu udah marah duluan, saya mah udah gak mau gitu kan, anak pasti udah lari duluan ya kan? Mas kasihan, pasti nggak dihukum ya? Pasti mesti dihukum. Tapi kalau kita berempati, bersimpati dengan menstabilkan identitas anak, insya Allah nih anak mau jujur. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi. Kok ini terakhir? Nah, kok nggak di sini? Iya, tukar Bu, maaf. Ya, saya juga manusia. Tadi kan berarti langsung praktek berbuat salah. Langsung praktek kan segitiga restitusi ya, benar Bu. Padahal tuh, kamu bisa ya melakukan hal yang buruk daripada ini. Gitu, validasi anak ketika berbuat salah. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Gitu. Kamu boleh mempertahankan prinsip itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi berusaha untuk anak itu salah, tapi kita arahkan ke sikap yang harusnya dia lakukan baik untuk dirinya maupun orang lain gitu. Nanti ada contohnya ya Bu. Menanyakan keyakinan. Tahap terakhir dari segitiga restitusi. Yang pertama kan tadi menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dari nilai-nilai, dari kesepakatan kelas. Tadi kan udah belajar kesepakatan kelas. Misalnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Balik lagi ke nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, jadi setelah langkah 1 dan 2 sudah, kita menanyakan keyakinan. Ini perlu kita lakukan Bu. Udah sampai harap biji, coba tulisan, gitu kan? Ini terakhir ini yang penting, ini yang paling penting dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan untuk membangun motivasi dari dalam diri anak itu, gitu. Nah, baru boleh lanjut. Ini ada contohnya Bu. Mohon maaf ini saya syuting sedikit. Ini bisa sedikit. Ini ada contoh saya. Videonya. Iya. Syutingnya.
Bu, jadi ceritanya si Dapa ini dia tidak membantu temannya dalam mengerjakan tugas kelompok. Nanti saya di sini berusaha untuk mengembalikan identitas siswa yang gagal menjadi yang sukses dengan segitiga restitusi. Nah, ulang lagi. Nah, stabilkan identitas. Kedengaran nggak Bu? Ya, jadi kenapa sih Dapa itu tidak membantu temannya tadi? Kenapa Bu? Nah, ayo, nggak kedengeran ya? Jadi, ya, jadi dia itu kesel karena dia tidak dikasih tugas Bu, tidak dipercaya oleh temannya gitu, makanya dia itu ngobrol gitu kan. Nah di situ kita stabilkan identitas gitu. Gimana caranya dengan kalimat-kalimat tereflektif tadi? Jadi kita apa yang kamu lakukan itu hal yang wajar. Ibu juga kalau jadi kamu pasti akan melakukan hal yang sama misalnya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kita bisa menanyakan alasan kenapa anak berbuat demikian. Jadi kita arahkan ke sikap yang seharusnya mereka lakukan. Jadi sebenarnya Bapak itu mau membantu, tapi karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu penguasaan anak teman-temannya itu menganggap ada apa itu tidak bisa mengerjakan tugas gitu. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini kita bisa menanyakan keyakinan kelas kepada siswa.
Nah, di tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas, kita tanyakan apakah tindakan dia itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, kalau belum, kita pancing lagi pertanyaan kira-kira keyakinan kelas apa. Nah, dari situ terbangun motivasi intrinsik, di mana nanti kita arahkan lagi untuk siswa itu bagaimana menyelesaikan masalahnya, gitu. Nah, ini ya tentang keyakinan kelas. Jadi ketika kita punya suatu kasus anak gitu ya, kita bisa melakukan segitiga restitusi dengan posisi diri sebagai manajer. Nah, diharapkan dengan diri kita berlaku demikian, ini akan membentuk siswa menjadi pribadi yang kita harapkan dari nilai-nilai keyakinan, bahkan terbentuk motivasi internal dari dalam diri siswa gitu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Kira-kira pada materi yang hari ini yang disampaikan, apakah dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu, ataukah ada yang ingin bertanya gitu? Bisa dipahami ya Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan. Kayak belajar parenting sama juga nih. Ya, Ibu luar biasa loh. Saya belajar ini 2 minggu Bu. Dari mulai diri, eksplorasi konsep, kemudian ada rukol juga, ruang elaborasi pemahaman, sampai terakhir kita juga melakukan karya untuk memahami budaya positif. Hari ini kita sehari doang kita belajar ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini itu bisa tertanam dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi dimulai dari diri kita tularkan ke anak didik kita di kelas, mudah-mudahan menjadi lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Nah, mungkin demikian aja yang dapat saya sampaikan tentang materi budaya positif. Saya dan juga teman-teman yang lain atau guru-guru di sini, kita sama-sama belajar untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan siswa memahami keyakinan dirinya itu bukan hanya dapat dilakukan di sekolah, tapi berdampak pada siswa dimanapun siswa berada. Nah, inilah tujuan dari penerapan budaya positif, gitu. Untuk hari ini cukup sekian. Kita akan tutup kegiatan hari ini dengan pembacaan penutupan doa dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita tutup acara budaya positif yang disampaikan oleh Elsa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa sallim wa radhiyallahu ta'ala alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ti ni'mati majid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il ahwal wal a'dha wa taqillana bi jamil hadirat betul bila disyaitan dan berbuat kita dengan waduh berikan sebagai yang akhirat terhayati wa pada ma'atina kala terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi salam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kesepakatan kelas? Kesepakatan. Namanya kesepakatan itu berarti ada sebuah peraturan perjanjian antara kelas. ya, antara siswa satu dengan siswa yang lain atau antara siswa dengan guru. Nah, kesepakatan kelas itu dibuat untuk apa? Kesepakatan kelas dibuat untuk apa? Untuk dipatuhi oleh siapa? Ya, oleh seluruh siswa ataupun guru itu sendiri. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah apa? Ada yang tahu nggak? Keyakinan kelas itu apa? Ya, tadi sama. Jadi keyakinan kelas itu adalah aturan atau norma yang kita buat secara bersama-sama antara guru dengan siswa, yang nantinya keyakinan kelas itu kalau dibuat bersama-sama, kamu pun tahu kan aturannya dan harus dipatuhi secara bersama-sama. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas menjadi sebuah kesepakatan kelas bersama. Nanti ibu akan membagikan sticky note ini. Jadi setiap orang nanti akan menuliskan kira-kira peraturan kelas apa sih yang kalian inginkan. Jadi setiap anak itu boleh berbeda karena setiap orang itu kan memiliki pendapatnya juga yang berbeda. Nanti tuliskan namanya dan tuliskan keyakinan kelas apa yang akan kamu buat untuk kelas kita nantinya. Ingat ya, ini adalah keyakinan kelas yang kita buat secara bersama-sama, yang nantinya kita akan tempelkan nanti di kelas. Dan kita harus mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Paham? Oke, kalian sudah menuliskan curah pendapat kalian mengenai peraturan kelas. Kalian sudah menempelkan semuanya di sini, sudah belum? Sudah. Oke, nanti berdasarkan hasil curah pendapat kalian atau berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah kalian buat di sini, kita akan membacanya, dan apabila ada kalimat-kalimat dalam tanda kutip konotasinya negatif, kita akan ubah dulu kesepakatan kelas tersebut menjadi kata yang positif. Sudah itu, dari kesepakatan itu kita akan melihat nilai keyakinan atau nilai kebajikannya. Gitu. Nah, untuk yang pertama di sini ibu akan membacakan dulu ya. Di sini ada peraturan kelas dari tulis. Tidak boleh memukul teman. Kemudian dari data mengumpulkan PR tepat waktu. Laura tidak boleh datang terlambat saat ke sekolah. Kemudian nggak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, ini ada yang sama ya, nggak apa-apa. Nanti kita satukan aja, karena kan intinya sama. Kemudian kita harus disiplin dalam belajar. Kita di sekolah harus piket bersama teman biar tidak ada sampah. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Kemudian jangan mengerjakan tugas di sekolah. Terus mengerjakan tugas tepat waktu, selalu mengerjakan PR tepat waktu. Kita harus disiplin dalam mengerjakan PR. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Tidak boleh ngomong kasar. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Tidak boleh pakai sendal.
Selanjutnya, di sini tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kita rubah tidak bolehnya. Berarti apa? Datang atau hadir ke sekolah tepat waktu. Hadir ke sekolah tepat. Kemudian tidak boleh datang terlambat ke sekolah, sama aja ya, hadir tepat waktu. Kita harus disiplin dalam belajar. Bisa belum disiplin? Ya sama ya, mengerjakan tugas atau kayak disiplin. Kita di sekolah harus piket bersama-sama biar tidak ada sampah. Dan kita harus selalu menolong. Berarti apa nih? Menjaga kebersihan. Kalau piket berarti menjaga kebersihan sekolah. Terus tadi dia juga ada, kita harus tolong menolong nih dari satu anak. Berarti harus apa tuh? Saling menolong. Jadi tadi tolong menolong. Nah, kemudian apa lagi di sini? Jangan membuang sampah sembarangan, sama ya tadi ya. Apa lagi yang membuang sampah sembarangan? Mengerjakan tugas di sekolah. Siapa ini? Di sekolah sih. Jangan kali ya. Itu berarti tadi disiplin ya. Mengerjakan tugas. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Udah juga ya disiplin. Selalu mengerjakan PR tepat waktu. Udah disiplin. Kita harus disiplin dalam mengerjakan PR. Udah juga ya? Udah. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah, sudah kan? Hadir ke sekolah tepat waktu. Kemudian tidak boleh ngomong kasar. Berarti harus apa tuh? Ya. Apa berarti? Bicara dengan sopan atau sempurna gimana itu sempurna? Jangan nggak harus. Kalau harusnya kayak paksa gitu ya. Ini juga harus ya. Harusnya nggak ada harusnya, berarti saling ya. Nah, berarti apa? Sopan santun. Dalam ya. Tadi tidak boleh ngomong kasar kan? Atau berbicara dengan sopan santun atau sopan santun dalam berbicara? Atau berbicara dengan sopan santun dalam berbicara? Apakah berbicara doang? Hah? Sopan santun dalam berbicara. Apa sopan santun aja? Nanti kalau bicara doang tingkahnya nggak sopan boleh dong. Berarti apa nih? Sopan ya. Bersikap sopan santun gitu aja ya. Nah, oke. Bersikap sopan santun. Oke. Selanjutnya tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Berarti hadir tepat waktu. Tidak boleh pakai sendal. Berarti apa? Tidak pakai sendal itu berarti dia tidak mematuhi aturan. Berarti harusnya apa? Harus mengerti Ya. Katanya. Ya, berarti apa nih katanya? harus mematuhi aturan Mematuhi peraturan sekolah. Kita harus mematuhi aturan di kelas agar datang tepat waktu. Sudah ya, hadir tepat waktu.
kebajikannya. Oke? Nah, apa sih nilai keyakinan atau kebajikan? Yaitu nilai-nilai positif yang perlu kita yakini bahwa kenapa sih kita harus melakukan itu? Kayak contohnya gini. Kenapa kita harus memakai helm ketika berkendara, terutama naik motor? Supaya nggak jatuh. Supaya nggak jatuh. Apa? Ya, menjaga keselamatan. Menjaga kepala kita, menjaga keselamatan. Itu adalah nilai keyakinan mengapa kita itu memakai helm. Jadi bukan karena takut ditilang polisi. Ya. Kemarin kita kan pandemi COVID kan. Kenapa kita harus memakai masker? Ya, menjaga kesehatan. Yang harus kita tanam ketika pakai masker itu bukan maskernya, tapi kita harus menjaga kesehatan. Yang kita pakai helmnya bukan helmnya atau takut ditilangnya, tetapi kita harus menjaga keselamatan kepala kita. Nah, dengan adanya peraturan kelas, kita harus mengetahui nilai keyakinannya, sehingga ketika kita melakukan hal tersebut tidak ada rasa paksaan. Karena kita tahu ketika kita melakukan itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan lagi peraturan kelasnya. Sekarang kita mulai ya. Kita melihat peraturan kelas ini, kita lihat nilai keyakinan atau nilai kebajikannya. Yang pertama, saling menyayangi dan menghormati. Kira-kira nilai keyakinan apa dari kita saling menyayangi dan menghormati? Apa? Nilai keyakinannya? Menghormati. Ya, menghormati. Gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang. Yang penting ketika kamu tahu kenapa harus saling menyayangi dan menghormati, nilai keyakinannya adalah kita harus punya rasa hormat. Ya, hormat itu bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Yang kedua, disiplin dalam mengumpulkan tugas atau PR. Apa nilai kebajikannya? Betul, disiplin. Kamu tanya di sini ya, di bawah ya. Oke. Hadir ke sekolah tepat
menghormati. Menghormati berarti apa? Menghargai. Ya. Menghormati dan menghargai. Ini agak repot-repot gitu. Mematuhi peraturan sekolah. Disiplin. Betul. Terakhir, menjaga ketertiban kelas. Apa? Disiplin. Boleh. Ada lagi ya selain itu? Disiplin, bertanggung jawab. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi nggak? Nilai keyakinannya mau kita sepakati? Sudah. Oke. Oke, inilah kesepakatan kelas kita dan juga harus kita yakini dari kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Ada berapa? Keyakinan kelas. Ada 8. Serta juga ada nilai kebajikannya ya. Nilai keyakinannya. Dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, sudah sepakat belum kira-kira? Sudah sepakat belum? Ada yang mau ditambahkan atau sudah selesai? Sudah. Nah, agar ibu tahu atau agar ini menjadi sebuah kesepakatan, ibu pengen dari kalian ini menandatangani ke depan. Oke, kita mulai dari ketua kelasnya dulu. Adriana, di sini nih, ya. Oke, wakilnya dapat. Nanti teman-teman yang lain juga boleh. Oke. Ya, siapa lagi? Ini dapat. Ayo, siapa lagi? Ya, ayo, gantian-gantian ya. Oke, ini adalah kesepakatan kita bersama. Oke, lanjut. Ya, siapa lagi? Ya. Dalam bukti kalau kalian sudah sepakat nih dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tadi ada 8 poin. Nanti dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama, ibu akan tempelkan nih nanti di depan kelas. Ibu akan pasang dan kalian harus ingat, ini kan adalah kesepakatan kita bersama ya. Tidak ada rasa paksaan, ya kan? Makanya nanti akan ibu tempelkan di depan. Mudah-mudahan dari keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sebuah peraturan, tapi sebuah keyakinan. Karena kita udah tahu nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan apa ketika kita melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, berarti sekarang kita sudah setuju, sudah sepakat? Sudah. Oke, kalau sudah setuju dan sudah sepakat, boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, berarti untuk kegiatannya ya, kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan keyakinan kelas. Ibu juga akan melihat nih kira-kira kita sudah mulai melaksanakannya belum atau sudah ya. Karena dengan adanya keyakinan kelas ini akan menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, lingkungan kelas yang nyaman, serta menciptakan disiplin positif di sekolah khususnya di kelas kita. Oke? Dapat dipahami dan diyakini ya? Mulai kapan kalian akan meyakini